Saya tinggal sholat 10 tahun Pak Ustadz. Setelah saya hitung-hitung 10 kali ini sekitar. Jadi kalau sudah saya hitung-hitung, saya 3 kali sini kan kali 200.000 Pak Ustadz, berarti lunas. Ini namanya sarjana akuntansi. Bukan begitu, jangan. Bagaimana cara mengqadha sholat yang tinggal-tinggal di masa lalu? Nanti kan sholat zuhur nih. Habis sholat zuhur, as-salatu ala al-amwati wa tifli yarhamkumullah. Bertanya ke kawan sebelah, apa kata dia? Kata dia, salatu ala tifli, salatu ala amwat, salat jenazahnya banyak. Kalau satu mauta, kalau banyak amwat. Wa tifli, ada satu anak kecil. Kalau tak paham, entah laki-laki, entah perempuan, entah satu, entah dua, saya sholat jenazah mengikut imam. Usolli ala hadzal maiti arba'at takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Saya ikut imam. Allahu Akbar. Setelah itu sholat ba'diyah. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaat. Usolli sunnata zuhri raka'ataini ba'diyatan. Setelah itu sholat qadha. Usolli fardhu zuhri raka'ataini qadhaan. Qadha. Berapa kali Pak Ustadz? Sekali aja. Saya tinggal sholat 10 tahun Pak Ustadz. Setelah saya hitung-hitung 10 kali ini sekitar. Jadi kalau sudah saya hitung-hitung, saya 3 kali sini kan kali 200.000 Pak Ustadz, berarti lunas. Ini namanya sarjana akuntansi. Bukan begitu, jangan. Tak berlaku yang 100.000 itu lalu mengganti, bukan begitu caranya. Qadha'nya kata ahli fikih adalah sekali selesai sholat. Habis zuhur sekali, habis asar sekali, habis maghrib sekali, habis isya sekali. Sampai berapa Pak Ustaz? Sampai berapa yang tinggal? Berapa Bapak tinggal? Saya umur udah 50 Pak Ustaz. Nah, berapa tahun tinggal? Baru inilah sholat Pak Ustaz. Laksanakan aja, tak usah putus asa. Selama kita di sini ini bukan sekedar dilatih tawaf sa'i, tapi melatih kesabaran. Kita waktu mau ke masjid, walaupun orang terkuat di dunia, tetap juga sabar, nanti ujungnya sampai. Kan semua ngantri kita ini. Mau masuk masjid ngantri, mau keluar masjid ngantri, mau makan pun ngantri. Latihan kesabaran. Mau sabar nunggu, mau tak sabar pun nunggu juga. Memangnya kalau tak sabar kita bisa kita melompat ke depan? Tidak. Begitu juga lah kita sabarnya mengqadha ini. Pokoknya habis sholat sekali. Saya tinggalnya 20 tahun Pak Ustaz. Ya, baru diqadha 2 hari meninggal. Mudah-mudahan diampunkan Allah. Sholat tidak bisa dialihkan ke orang lain. Sholat tak sama macam puasa. Kalau puasa bisa diqadhakan oleh anak. Mati saya punya utang puasa, anak saya menggantikannya. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma anhu waliyuhu, ahli warisnya melaksanakan. Kalau sholat tak bisa. Sholat asal udah kita qadha, meninggal kita, mudah-mudahan sisanya itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mana yang lebih dulu di antara menikah atau membahagiakan orang tua? Dengan menikah itulah kau membahagiakan orang tua. Ibu punya anak laki-laki, ibu kandung 9 bulan 10 hari, ibu susukan 2 tahun, ibu sekolahkan SMP, SMA, S1, S2, S3, S Cendol, S Teler, S Bandung. Setelah itu kebahagiaan ibu yang sempurna adalah ketika dia menikah. Itulah puncak kebahagiaan ibu. Maka kalau betul ibu mengikut sunnah Nabi, ibu akan katakan, nah, menikahlah kau. Puncak kebahagiaanku adalah bukan waktu kau wisuda, tapi waktu kau duduk di pelaminan. Kalau ada ibu yang mengatakan,
Kau udah sekolahkan, kau udah kukuliahkan, kau jangan nikah sampai aku mati. Berarti yang perlu diperbaiki ibunya apa anaknya? Ibu mesti bahagia bukan menurut hawa nafsu ibu, tapi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak juga begitu, punya anak perempuan. Kau sudah kukuliahkan, sudah kusekolahkan, sudah PNS, kau mesti nabung memberangkatkan aku umroh. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik. Tengok, orang tua menikahkan anak, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Jadi anak-anak, kalian dapat dua-duanya. Dengan menikah, kalian juga sudah membahagiakan orang tua. Ibu, mudah-mudahan selama di sini berdoa dapat menantu yang solihah-solihah. Kenapa yang Ustadz doakan ibu? Karena banyak ibu nih yang tak sesuai sama menantu. Kalau bapak ini cocok-cocok aja kan, Pak? Iya kata orangnya. Jadi ibu nanti tawaf sunat, masuk Masjidil Haram, kalau bisa subuh jam 2 jam 3 subuh masuk, ibu tawaf sunat. Tawaf sunat itu doanya satu aja, tak usah doa yang lain. Menantu solihah, 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 menantu solihah. Nampak yang cantik, yang bening, macam ini, macam ini, macam ini, macam ini. Bapak pun gitu juga. Tapi pas bapak bilang macam ini, hati-hati tengok ibu samping. Macam ini, apa kata kau tadi? 7 putaran tu doanya menantu solihah. Ustadz nih, anak saya kan 2 laki-laki, Mezian Hazik Abdillah, Ahmad Misbah, Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Saya pun mendoakan supaya anak-anak saya ini, saya tak ada anak perempuan, mudah-mudahan dapat sayalah menantu perempuan yang solihah-solihah, yang dijaganya kami sudah tua nanti. Jangan sampai kita sakit, mati aja lah kau, kata dia. Kekhawatiran bapak, kekhawatiran ibu, kekhawatiran saya juga. Ada rasa takut, rasa cemas dalam hati kita. Tapi ada yang besar, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu mengusir rasa takut, rasa cemas dalam hati kita. Saya dari Kalimantan. Apakah tempat sa'i termasuk dalam Masjidil Haram? Dan kalau termasuk, apakah ada dalilnya Pak Ustadz? Bagi ini tanah haram. Tanah haram, di dalam tanah haram ada Ka'bah. Bagi yang di luar tanah haram, kiblatnya adalah tanah haram. Ini saya dari Indonesia nih, sholat, Allahu Akbar, kan tak kena Ka'bah. Kenanya kemana? Kenanya ke ujung tanah haram. Sah. Berapa jarak panjang tanah haram ini? Dari Ka'bah ke Arafah 22 km. Dari Ka'bah ke Hudaybiyah 20. 20 tambah 22, 42 km. Nah, itulah yang kita tembak dari Indonesia itu. Asal kena asal kena tanah haram itu sah. Bagi yang berada di tanah haram, yang ada di dalam tanah haram ini, maka dia kena Masjidil Haram. Ini Masjidil Haram. Sholat dia, kenanya ujung Masjidil Haram, sah. Bagi yang di dalam Masjidil Haram, kenanya ke Ka'bah. 3. Kiblat orang yang di luar tanah haram, kena ke tanah haram. Kiblat orang yang di dalam tanah haram, kena Masjidil Haram. Kiblat orang yang di dalam Masjidil Haram, kenanya ke Ka'bah. Jelas? Yang mana Masjidil Haram itu Pak Ustaz? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan
minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, Ka'bah. Lalu kemudian dibangunlah di sampingnya bangunan. Bangunan ini mengalami perluasan. Bangunan yang nampak di dalam kubah-kubah kecil, yang ada tiang-tiangnya klasik, bangunan yang lama, bangunan yang tua, itu yang dibangun Turki Utsmani, yang tumbang 1924. Perluasan lagi keluar, itulah yang sekarang Babul Fahad, Babul Malik Abdul Aziz, itu yang dibangun oleh rezim sejak 1924 sampai sekarang 2024. Perluasan. Jadi nanti kalau ada fatwa yang mengatakan sholat selama di dalam tanah haram, maka dia dapat pahala selama shopnya tidak putus. Asal shop tak putus. Shop tak putus itu, ini hotel bapak, hotel ibu, ibu sholat di atas ini. Ini Ka'bah, nampak Ka'bah. Buka jendela, nampak Ka'bah. Allahu Akbar. Menurut mazhab Syafi'i, selama shop dia dengan shop terakhir itu 300 zira'. Ini namanya shibrin. Ini dari siku ke ujung ini namanya 300 zira'. 300 zira'. 300 zira' itu kalau sekarang 150 meter. Selama jarak dari shop terakhir sampai ke tempat kamar dia itu, nampak ada orang di bawah, agak-agak ke atas ini 150 tak sampai, maka masih masuk dalam shop. Saya mau menjelaskan, selama dia tidak putus, maka dia masuk dalam Masjidil Haram. Jelas? Jadi Bukit Safa, Bukit Marwah, setelah perluasan masjid, masuk dia ke dalam Masjidil Haram. Yang tak bisa diperluas itu mana? Tanah haram. Tanah haram tak bisa diperluas. Makanya tempat wukuf tak bisa diperluas, yang bisa dibuat naik ke atas atau turun ke bawah. Kalau ke samping dia tak bisa, karena sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'i tak bisa diperluas, sa'i. Ini Bukit Safa, ini Bukit Marwah. Dilebarkan Marwah ke sini, Safa tak bisa. Makanya dia naik ke atas. Itu yang sekarang tuh 5 lantai, 6 lantai. Nanti kalau siap orang sa'i di lantai yang ke-6 ke atas. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Kesimpulannya bahwa masjid mengalami perluasan. Ketika bangunan masjid melampau Bukit Safa dan Marwah, maka masuklah dia ke dalam Masjidil Haram, dan dia berada di dalam tanah haram. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang harus dilakukan anak-anak ahli waris ketika orang tua meninggal? Apakah harus segera dibagi atau didiamkan agar ahli waris tidak sengketa? Mim ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat. Berapa wasiat? Tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Bapak hartanya 1 miliar, tiba-tiba ada dibuatnya tulis wasiat, kalau aku mati tolong kasih Ustadz Somad 500. Tidak sah. Yang sah ke saya hanya 333. Yang 666 tetap dibagi kepada ahli waris. Jadi ibu jangan terlalu khawatir, ke kalian juga baliknya itu nanti. Ke saya cuma 333. Yang pertama, keluarkan wasiat. Setelah keluar wasiat, mim ba'di wasiyatin yusi biha audain, keluarkan hutang. Tengok berapa wasiat dia? 333, kasihkan ke Ustadz Somad. Berapa sisa? 666, bayarkan ke hutang. Hutangnya berapa? Pas 666, habis, tak dapat ibu. Saya dapat. Itu maka aku minta dulu tadi. Mim ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat. Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain, keluarkan hutang. Setelah keluar wasiat, keluar hutang,
barulah dibagi harta warisan. Tak ada yang bisa dibagi Pak Ustaz. Itu makanya sebelum mati itu tanya-tanya dulu. Balik dari sini, tanyalah bapak nih, berapa wasiat bang, berapa hutang? Kalau tidak dia hanya akan mati meninggalkan hutang. Segera pengajian keluarga arisan jangan hanya sekedar sabar. Pas mati mengamuk bawa parang panjang. Kaji masalah harta warisan. Nih pakar-pakar ustadz-ustadz kita undang, buat kita pengajian khusus masalah harta warisan. Jangan sungkan cerita mati. Banyak orang kalau udah pengajian judulnya silaturahim, hubungan, ukhuwah Islamiyah, pas mati mengamuk-ngamuk.